Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship pada hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, saya yakin dan percaya semua yang ada di sini selalu dalam naungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjamah kita dalam fellowship hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Orias Petrus Mudak SE, Ketua Umum Pengurus YPTK Maranatha, dengan tema Benar Karena Percaya. Mari Bapak Ibu, Saudara, sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Nats pembimbing pada hari ini terambil dari Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, Saudara sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita akan merespon panggilan beribadah dengan mengangkat satu buah pujian yang terambil dari PKJ nomor 13 dengan judul Kita Masuk Rumahnya. Kita akan bait 1 dan 2. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Engkau berikan pada kami pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu di pagi yang indah ini ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu, dan semuanya itu Tuhan kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Orias, kita akan kembali mengangkat satu buah pujian dengan judul Sujud di Altarnya.
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Ia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kepada Bapak Orias, silakan. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami untuk kami belajar dari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menolong kami untuk menjalani hari-hari kami.
Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengar, kami hanya mendengar isi hati-Mu ya Bapa, supaya kami bisa menjaga hati kami dengan hati-hati ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini, karena dari situlah terpancar kehidupan, dari situlah Tuhan menyimpan firman-Mu dan menolong kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sering saya berdiri di mimbar di Maranatha ya, hari ini agak lain berdirinya. Ya, karena saya mendapat surat 24 Februari lalu untuk menyampaikan pelayanan firman dengan tema benar karena percaya, dalam kurung Roma 4 ayat 1 sampai 12. Saya itu, kalau saya main golf itu kurang lebih 5 jam sampai 7 jam habis waktunya. Kemudian kalau saya ya rapat pengurus nih, rapat pengurus bisa harian ya. Kemudian kalau saya, ya minggu lalu saya berenang, paling lama saya berenang minggu lalu, 2 jam lebih ya. 2 jam itu kurang lebih 3 kilo ya, berenang 3 kilometer 2 jam. Tadi saya berenang 15 menit, karena siap-siap ke sini 300 meter kira-kira lah, pelan-pelan. Dan hari ini saat ini saya mau baca firman Tuhan, dan bagi firman dikasih waktu 20 menit. Ya. Dan saya tanya ke Bu Ana, ini 20 menit ngomong apa nih? Terserah Bapak aja, kurang lebih lah gitu ya, kata Bu Ana. Jadi saya akan membacakan firman Tuhan yang sudah diberikan sesuai dengan tema yang ada. Teman-teman bisa membuka Alkitab. Saya bawa Alkitab ini kebetulan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua ya. Jadi saya akan membaca, mungkin ada sedikit beda-beda kata-kata di sana. Roma 4 ayat 1 sampai 12. Judul yang diberikan, Abraham dibenarkan melalui iman. Jadi apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun kepada orang yang tidak bekerja tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Apakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan mana hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman semua, kitab Roma ini hanya 7 lembar ya. 7 lembar. Jadi kalau kita baca dari awal sampai akhir, saya akan dikasih bacaan. Ini apa sih? Bacaan ini cerita mengenai apa? Saya lihat kitab Roma ini hanya 7 lembar di Alkitab saya ya. Kalau di handphone saudara mungkin nggak tahu berapa kali scrollnya akan selesai. Ya. Dan kitab Roma ini ditulis oleh Paulus dan ditulis namanya juga surat. Surat itu ditulis untuk dimengerti dan harusnya secara sederhana dimengerti. Dan ditujukan waktu itu kepada Roma 1 ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus.
surat ini dikasih kepada jemaat. Jemaat itu berbagai macam latar belakang. Kalau latar belakangnya seperti yang ada di Maranatha, tentu akan lebih mudah lagi mengerti surat ini ya. Karena surat ini, semua surat itu harusnya gampang dimengerti. Jadi kalau dia agak sulit dimengerti, maksud dan tujuannya tidak tercapai. Apa tujuan surat Roma ini? Bagi saya baca surat Roma ini, kalau Bapak Ibu baca, kalau baca lebih cepat, bisa ini. Saya baca 2,5 jam kurang lebih ya, baca pelan-pelan. Kitab Roma ini dari awal sampai akhir, dan saya hobi menggambar ya. Karena ini kitab baru, saya suka baca buku kalau masih baru. Tapi terus terang ya, saya baca semua kitab dalam Alkitab, ada 3 kitab yang saya tidak pernah baca sampai selesai. Selalu ada halangan dan bubar, terus baca yang lain. Yaitu kitab Yeremia, Yesaya, Yehezkiel. Bilangan saya masih baca habis ya. Tapi itu 3 itu tidak pernah tuntas. Ya, ini bukan pengakuan dosa, tapi memang begitu. Kalau yang lain saya baca, saya tandain. Saya suka membaca kitab, belajar mengenai tokoh, belajar mengenai topik, hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya baca serius. Ini apa sih yang diomongin ya kan? Jadi kalau kitab Roma ini rupa-rupanya sepertinya ini kan diberikan kepada jemaat dengan berbagai latar belakang dan mereka latar belakang Yahudi. Jadi perlu ada hal-hal yang diklarifikasi oleh Paulus. Kitab Roma coba kita mulai. Bagian pertama itu dia menjelaskan bagaimana dosa masuk ke dalam dunia. Semua orang berdosa. Banyak macam dosa disebutkan di situ dan juga ya sebutkan bahwa orang tidak bisa berdalih. Karena iman itu ada pada setiap orang. Tidak ada orang yang mengatakan saya nggak punya iman. Tidak ada ruang buat iman percaya. Semua tidak terkecuali. Jadi pada akhirnya nanti orang tidak bisa bilang saya tidak tahu ada Allah. Karena secara umum Allah sudah menempatkan di setiap orang itu ada benih untuk percaya. Tetapi orang mengganti hal-hal yang harusnya dipakai untuk memuliakan Allah itu untuk menolak kemuliaan Allah. Kalau satu ayat ya, dibilang bahwa orang mengganti kemuliaan Allah itu dengan yang tidak fana, itu Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya Paulus di Roma pasal 1 ayat 23 misalnya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang dan sebagainya. Benih iman itu ada tapi orang akan selalu mencari sesuatu. Dan sesuatu itu Roma katakan bahwa secara umum orang mengganti, harusnya Allah mereka ganti dengan hal yang lain. Kemudian di pasal 2 disebut, ini hukuman bagi semua orang. Karena semua orang telah berdosa, hukuman disiapkan. Dan yang paling terkenal, paling sering dibahas itu pasal 3 dari kitab Roma itu. Ya, ada banyak ayat di sana. Jadi kita lihat secara cepat. Di Roma pasal 3 biasanya orang baca ayat kita baca mulai manusia dibenarkan oleh iman karena ini membahas mengenai apa yang kita baca. Ayat 21 dikatakan namun sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam Taurat dan nabi-nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ayat 23 paling terkenal. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 24-nya penting, dan oleh anugerah Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berdosa, tapi diselamatkan oleh anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Kita baca terus tadi bagian pasal 4, pasal 5, hasil dari dibenarkan itu apa? Kita bilang Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Hasilnya yang diharapkan itu apa? Pasal 5, hasilnya adalah 5 ayat 1. Kita dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita memiliki hubungan baik dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Ya, kemudian kalau kita baca terus, bahwa hasil dari pembenaran oleh Allah itu kita juga akan hidup dengan kita berdamai dengan lingkungan kita. Di dalam kesengsaraan, ayat 3, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lingkungan kita itu tidak membuat kita terganggu. Saya banyak sekali melewati hal-hal yang mengganggu kehidupan, harusnya orang down dan sebagainya. Saya bilang, saya tidak apa-apa itu. Ya. Jadi saya berpegang itu, Yesaya 26 ayat 3 dikatakan bahwa yang hatinya teguh, ia jaga dengan damai sejahtera.
karena ia percaya kepadamu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita apapun yang terjadi, kita akan penuh dengan damai sejahtera. Ya, dan hasil dari pembenaran itu juga adalah bahwa kita hidup dengan kasih kepada sesama kita. Karena kita percaya kita akan kemana, makanya kita akan tetap damai sejahtera. Apapun yang terjadi itu mestinya kita damai sejahtera saja. Pasal 5 dan seterusnya ada dibandingkan Adam dan Kristus, di mana dosa masuk lewat satu orang, tetapi kemudian ditebus oleh satu orang. Kristus adalah Adam yang kedua. Kemudian pasal 6, pasal 7, arti hukum Taurat itu apa, dan seterusnya, termasuk pilihan atas Israel. Pasal 9 itu pilihan atas Israel. Menarik bahwa Allah memilih Israel, tapi apa yang terjadi karena Israel tidak taat, apa yang harus untuk Israel itu ternyata terbuka juga untuk bangsa-bangsa lain. Tapi ini gambaran. Di sini dibilang juga kalau Israel tidak taat aja, yang lain selamat, apalagi kalau Israel taat. Kalau kita tarik itu kepada kita yang percaya itu kalau tidak taat, ada banyak orang lain kok. Ya, Tuhan bisa memakai. Tapi apalagi kalau kita taat, banyak orang lain lagi yang akan bisa datang kepada Tuhan. Dan seterusnya Roma ini masuk ke pasal 12 sampai akhir itu cara kita hidup. Setelah kita dibenarkan oleh Allah, kita hidup seperti apa. 12 ayat 1, kita harus persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, itu ibadah yang sejati. Masuk 13, hubungan kita dengan pemerintah, dan seterusnya. 14, cara kita hidup dengan sesama, tidak usah kita menghakimi karena makanan, karena minuman, hari baik. Siapa percaya hari tertentu biarin aja, siapa makan, tidak apa-apa. Ada yang makan babi, tidak makan babi, tidak apa-apa ya. Jadi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Hasil pembenaran itu mesti seperti itu. Kalau saya baca Roma, apa yang kita baca ini hasilnya seperti itu. Harusnya. Ya, jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma, kita dibenarkan oleh darah Kristus yang telah tercurah untuk kita. Dan kalau kita lihat, kita dibenarkan di sini dibilang karena iman. Apakah iya? Judul kita itu benar, ya. Benar karena percaya. Apakah Abraham dibenarkan karena dia percaya? Abraham itu siapa sih? Ya. Tokoh yang mesti dibahas ini sebenarnya dua di sini, tetapi tokoh utama adalah yang ketiga, yang paling penting, yaitu Allah. Baca Alkitab, kita harus melihat Allah ada di mana. Kadang kita terpukau dengan cerita Alkitab. Contoh yang paling ekstrem itu cerita Yunus, saya paling suka lihat Yunus. Yunus itu cerita apa sih? Itu bercerita mengenai Yunus dan ikan paus dan seterusnya. Bukan, itu cerita mengenai Allah kita. Allah itu seperti itu, kalau dia sudah pilih, you tidak bisa lari. Allah memilih seseorang, dia nggak bisa lari. Ya, mau lompat ke kiri, mau naik kapal kemana, dia kejar. You akan alami segala sesuatu sampai yang dia inginkan dari Anda itu terjadi. Ya, jadi itu Allah kita. Begitu juga dengan Abraham. Kalau di sini dibilang Abraham percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kemudian Daud yang berdosa, dia mengakui, kemudian dosanya diampuni. Itu tidak bercerita mengenai Abraham atau Daud, itu bercerita mengenai Allah kita. Allah kita itu begitu. Abraham ini tukang tipu, ya. Dia datang ke, saya lupa dia ke daerah mana itu, dia datang, dia ngaku istrinya, dia ke Mesir. Dia ke Mesir, dia takut Firaun naksir istrinya. Dia bilang itu saudaranya, memang saudaranya, ya. Tetapi juga istrinya, ya. Karena mungkin zaman itu, kalau turun zaman sekarang ini, zaman-zaman yang ini menikah dengan Pariban. Ya. Pariban ya saudara juga, ya kan, tapi istri juga. Jadi dia menikah dengan Pariban, Pariban yang sangat dekat. Nih kalau teman-teman yang dari Sumatera Utara paham ini. Jadi Abraham ini mengaku bahwa ini saudaranya, bukan istrinya. Firaun ambil, ya kan, jadi urusan di istana Firaun, akhirnya dikembalikan. Ya, kemudian, dan ini sudah terjadi setelah dia diberikan janji Tuhan pun dia masih nipu juga. Dia pergi lagi ke, ada dia urusan dengan siapa lah, Abimelek atau siapa. Dia juga terjadi ke daerah Negeb ya, ada di situ kalau kita baca di Kejadian mulai 12 seterusnya itu ada cerita. Dia nipu lagi, dia datang ke sana, dia takut. Istrinya yang mungkin sudah umur 90 itu begitu cantiknya ya, sampai dia takut. Umur 90 ya,
kurang lebih 90 itu dia takut istrinya itu diambil oleh si raja di sana. Dia ngaku lagi bahwa ini saudaranya, bukan istrinya. Apa-apaan sih, kata raja ini, kenapa you mesti tipu saya? Dan tipu menipu itu menurun ya. Ishak juga begitu ya. Ishak ke daerah Filistin juga begitu. Dia nipu lagi gitu. Nipunya persis urusan istri. Kalau Yakub nggak usah cerita lah ya. Dia memang tukang tipu. Ini orang seperti ini dan tetapi Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dasarnya apa? Dasarnya ya Allah, memang Allah begitu. Kalau dia pilih Anda dan pilih saya, itu karena Allah. Tidak ada apapun dari kita yang menjadi dasar untuk Allah memilih kita. Coba lihat model-model kayak kita ini, model kayak saya lah, Anda mungkin nggak apa-apa. Model kayak saya ini nggak cocok kalau Allah memilih, tapi dia memilih. Karena apa? Karena dia. Ya, Allah kita itu begitu. Kalau Allah sudah memilih, tidak ada yang bisa merubah pilihannya. Ya, kalau di dalam Roma ini dia bilang, baik maut, baik apapun juga tidak bisa membatalkan pilihan dia itu. Itu Allah. Yang mau saya tegaskan sini bahwa bagian ini adalah menjelaskan mengenai Allah. Kalau Allah memilih, Anda bisa percaya. Saya dan saudara bisa percaya karena Allah memilih kita. Abraham itu percaya karena Allah memilih dia. Allah sudah pilih dia, makanya dia bisa percaya. Diperhitungkan sebagai kebenaran, tapi itu udah belakangan. Setelah dipilih dulu, baru dia bisa percaya. Dia bisa diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, pembenaran itu terjadi karena Kristus dibangkitkan. Anda bisa baca di Roma, Kristus itu mati karena dosa-dosa kita. Dia bangkit supaya kita mendapat perhitungan. Kebenaran itu diperhitungkan kepada kita. Daud, di sini ada cerita mengenai Daud. Daud kayaknya tidak usah cerita lagi ya. Kita sudah tahu kelakuannya. Dia berdosa baik fisik maupun kalau dosa rohani lah ada juga. Jadi dia secara fisik urusan dengan Betseba, kemudian dia berdosa juga waktu dia dengan bangga melakukan sensus di Israel ya, dan menunjukkan kehebatan dia. Allah tidak suka. Allah tidak suka kita menyombongkan diri untuk hal-hal yang tidak penting. Dia ingin kalau kita mau bermegah karena kita mengenal dia. Hidup kita ini adalah hidup untuk mengenal Allah dan menikmati kehadiran Allah. Di dalam kita bekerja sehari-hari, teman-teman semua dengan kesibukan kita sehari-hari, kita harus menikmati kehadiran Allah. Kalau tidak menikmati kehadiran Allah itu sesuatu yang paling celaka kita ya. Tujuan Allah adalah kita menikmati kehadirannya dalam setiap hal, termasuk waktu kita bekerja. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembacaan kita, Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12, bahwa kalau Allah memilih seseorang, dia akan bertahan sampai akhir. Dia mungkin berdosa, tetapi Allah tetap memilih dia. Pilihan itu adalah tindakan Allah, bukan proses. Dia memilih Anda dan saya, ya kita akan di situ. Iman itu hanya seperti, kalau Ibrani bilang, iman itu bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1. Iman itu begitu, jadi iman itu menurut saya itu kayak tiket ya. Anda dipilih, akan ke sana, buktinya sudah dibayar, tiketnya dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dan Anda pegang tiket itu. Iman itulah tiketnya. Ya. Berapa kuat iman itu? Kekuatan iman itu bukan pada orang yang percayanya, tetapi kepada siapa dia percaya. Kalau saya percaya kepada yang lain, iman saya itu tidak kuat, kosong. Saya bergaya-gaya tapi harapan kita itu kosong. Ya, jadi kita harus beriman dan iman itu harus dibuktikan. Iman kalau bahasa Inggris itu faith ya, faithfulness, faith, setia. Iman itu harus klop, apa yang kita pikirkan, kita kerjakan itu harus dilakukan. Harus sejalan, itu namanya beriman. Beriman itu dia setia dengan apa yang dia percaya, itu juga yang dia lakukan. Ya, jadi jangan kita beriman tapi tidak cocok apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan. Itu hasil perenungan saya yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saya ingin tanyakan, berapa di antara saudara yang minggu lalu hadir? Coba angkat tangan. Ya,
Oke, jadi terlihat bahwa banyak yang hari ini hadir karena mungkin yang bicara ketua yayasan. Mungkin ya kegeeran ya. Anda mungkin di bawah tekanan, tetapi satu hal bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa menekan siapa saja untuk datang beribadah. Kemarin baru ke gereja, hari Senin datang lagi. Saya waktu itu usul, bikin kebaktian hari Rabu ya. Sebelumnya hari Jumat, tapi sudah pilihnya hari Senin, silakan. Nikmati saja dan kiranya Anda diberkati dengan persekutuan seperti ini. Kadang-kadang orang bilang saya nggak mau ke gereja. Anda tidak mau ke gereja, itu bukan Anda yang tidak mau ke gereja. Memang Tuhan tidak mau Anda datang hari itu. Anda ditolak untuk datang itu. Jadi jangan bandel-bandel ya. Dalam arti saya tidak mau beribadah. Itu bukan you tidak mau beribadah. Jangan-jangan you lagi dibiarkan Tuhan untuk tidak datang menikmati berkat hari itu. Saya selalu berpikir begitu ya. Anda boleh berpikir lain. Tapi kalau saya mau ke gereja. Memang karena Tuhan mau saya ke gereja, berarti saya datang. Saya mau beribadah, karena Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak mau itu enggak ada itu. Kita mau usaha kayak apa juga, memang you enggak cocok untuk datang. Hari ini you enggak datang. Ada berkat bagus dan you tidak akan dapat. Bisa begitu Tuhan kita, menurut saya. Ya, Tuhan itu sangat powerful, dia memakai segala hal. Kalau Bapak Ibu baca di sini, Roma 8 bagian terakhir, 28, 29 dan seterusnya. Dia bekerja lewat segala hal untuk mendapatkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan mudah-mudahan 6 detik lagi habis, firman yang dibagikan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Kita bisa berbicara panjang, tapi saya bilang ke Bu Ana, kalau saya bicara panjang nanti tidak jadi bekerja. Ini ceritanya banyak, kalau kita mau bercerita mengenai apa saja. Ya, dan kiranya semua ini dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu bisa mendapat berkat, saya juga mendapat berkat. Siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan kita gratis, tapi mahal sebenarnya, ya cuma-cuma, tetapi ada yang membayar. Dia bukan membayar kepada setan, tetapi dia membayar kepada murka Allah, kepada orang yang berdosa, itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu membuat kita bisa diselamatkan, supaya kita bisa hidup berdamai dengan Allah, berani datang kepada Allah, kita berdamai dengan keadaan kita sehari-hari, dan kita berdamai dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya isi hati-Mu yang kami dengarkan hari ini, kami belajar bersama, itu sungguh-sungguh membimbing kami agar kami menjalani kehidupan ini dengan percaya bahwa Engkau ada, Engkau sudah memilih kami, dan kami harus hidup sesuai dengan pilihan-Mu itu. Dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan iman kami, menunjukkan kesetiaan kami sebagai orang-orang yang sudah dipilih, diselamatkan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Orias untuk firman yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian dapat memberikan persembahan melalui scan QRIS yang tertera di layar, atau memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu masuk dan keluar. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi pujian dari PKJ 4, bait 1 dan kedua, angkatlah hatimu kepada Tuhan.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk Warta Universitas, dalam rangka pengenalan nilai dan budaya organisasi bagi pegawai baru di Universitas Kristen Maranatha, akan diselenggarakan orientasi bagi pegawai baru yang dilaksanakan pada hari Rabu 26 Maret 2025 pukul 10 sampai dengan pukul 12 bertempat di Ruang Paulus Gedung Administrasi Pusat lantai 4. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh pegawai baru di lingkungan Universitas Kristen Maranatha, dan untuk informasi lebih lanjut menghubungi Direktorat Sumber Daya Insani ke Ibu Bella di extension 7430 atau Ibu Cynthia di extension 7404. Demikian Warta Universitas, Tuhan memberkati. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya akan menyampaikan beberapa informasi Maranatha Fellowship hari ini. Di antaranya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita saksikan Inspirasi Maranatha dengan host Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH tiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, dan juga bisa diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan S-Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota, MTH, di platform YouTube S Dream Studio, tiap hari Selasa pukul 7 malam. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara-saudari, dan juga Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. God bless. Kami juga mengajak Bapak atau Ibu Saudara untuk melayani bersama di paduan suara Seraphim Choir, dan Bapak Ibu dapat mengikuti latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore sampai dengan selesai di studio Seraphim GWM lantai 1. Ditunggu ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian selalu semangat dalam beraktivitas ya. Sampai jumpa di Maranatha Fellowship minggu depan. Semangat berkarya, God bless you. Siang di Exhibition Hall, lantai 1 Gedung B, dengan pembicara Bapak Dr. Stephen Iskandar SPKJ dan Ibu Dr. O. Iren Prameswari Edwina SPC MSI, dan selaku moderator akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Hariman. Untuk informasi berikutnya, telah disalurkan dukungan diakonia untuk 6 mahasiswa pada bulan Maret 2025 dengan jumlah 1.800.000. Lalu untuk pemasukan saldo per tanggal 10 Maret 2025 sebesar Rp14.412.188. Dan untuk persembahan Maranatha Fellowship pada tanggal 10 Maret 2025 sebesar Rp1.699.000. Dan saldo per tanggal 17 Februari 2025 sebesar Rp16.111.188. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Untuk ibadah pada tanggal 24 Maret dengan tema Faith and Work akan dibawakan oleh Bapak Jos Viera pada pukul 8.45 sampai 9.45 di Ruang Teater lantai 8 GAP. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang rindu untuk melayani dapat scan QR juga, dan untuk pendaftaran pelayanan yang tertera di layar bisa dioptimalkan juga oleh teman-teman.
Dan yang terakhir, Bapak Ibu boleh mengisi link presensi. Silakan untuk bisa scan QR juga. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh Pak Max. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama berdoa beberapa pokok doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan yang terus menolong dan menyertai kami di dalam kehidupan kami berjemaat di Universitas Kristen Maranatha ini. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk para pimpinan kami baik di aras yayasan dan rektorat serta di fakultas dan semua di Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin lembaga ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga teringat untuk hamba Tuhan yang sedang dalam masa pemulihan dan perawatan. Kami berdoa Tuhan untuk Prof. Dr. Pan Lindawati Sewu dari Satuan Penjaminan Mutu dalam pasca operasinya di Penang. Tuhan yang terus menyembuhkan dan memulihkan dalam proses penyembuhan Ibu Linda. Demikian juga untuk hambamu Dr. Diana Krisanti, Dekan Fakultas Kedokteran Bapak, Engkau yang terus juga menyertai dalam proses pemulihannya. Juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ketut Roy Ernawan, TKT dari unit kerja di STI yang juga boleh Tuhan sertai pasca operasi. Tuhan yang terus menyembuhkan dan menolong mereka dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan untuk proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Kristen Maranatha ini. Terus Tuhan yang memberkati dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini. Tuhan yang terus menolong dan mengirimkan adik-adik kami mahasiswa baru untuk kami boleh belajar bersama di tempat ini. Tuhan yang menyertai dan menolong mereka. Bapa berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi dan banjir juga bencana alam di mana-mana di berbagai daerah di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Tuhan kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati setiap korban supaya dalam kasih dan kemurahan Tuhan mereka ada di dalam lindungan-Mu dan Tuhan yang terus memberkati mereka. Terakhir Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang menikmati usia yang Tuhan boleh tambahkan dalam kebaikan-Mu. Mereka yang berulang tahun Tuhan juga yang menyertai dan memberkati. Tuhan terima kasih juga untuk persembahan yang boleh terkumpul. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, khususnya para mahasiswa yang terus mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka untuk perkuliahan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah pujian dengan judul More Than Enough. When the mountains fall and the sea turns round.
but my world stands strong, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, be sure for your love
Saudara-saudara, Allah di dalam Yesus lebih dari cukup untuk kita semua. Maka mari kita pulang, apa yang sudah kita dengarkan, mari kita lakukan dalam keseharian kita. Kalau Tuhan sudah buka pintu untuk kita, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Mari kita berdoa, memohon berkat dari Tuhan. Allah yang baik, Engkau sudah menyertai kami dalam persekutuan yang manis di saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kini kami akan kembali beraktivitas sepanjang hari dan sepanjang pekan ini. Biarlah iman, pengharapan, dan kasih yang menuntun kami. Allah di dalam Kristus menolong kami. Karena itu dengan rendah hati kami mau membuka diri dan kami memohon curahan berkat-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dari Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara semua, menyertai dan memberkati kampus ini, hari ini terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah boleh kita selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.